Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Saya percaya bahwa semua kita dalam keadaan sehat. Itu sebabnya melalui ibadah kita, Tuhan akan melawat kita semua. Mari bawa hatimu menyembah Dia bersama-sama. Haleluya. Kami tidak akan pernah menyerah Tuhan, karena Engkau beserta dengan kami. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Kami mau menyenangkan Engkau Yesus Tuhan. Mari nyatakan bersama-sama. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Melekat padamu, selalu ada di hatimu. Melekat padamu, oh Yesusku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Mari angkat tanganmu dan sembah Dia. Haleluya. Takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Senangkan hatimu. Senangkan hatimu. Mari angkat hatimu dan mulai menyembah Dia. Kami mau senangkan Engkau, Yesus.
Yesus Tuhan, Engkau segalanya dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau ajaib. Kasih setia-Mu Tuhan tak pernah berubah. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu dan sembah Dia. Bersyukur buat Dia yang setia, bersyukur buat kasih setianya, bersyukur buat Allah yang ajaib. Kami sembah, oh Yesus, tiada yang seperti-Mu. Kami mau setia, sebab Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tak pernah berubah. Mari bersyukur. Angkat hatimu dan bersyukur kepada Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selama-lamanya Dia Allah yang tetap setia. Kami bersyukur. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya melalui ibadah ini kami percaya semua kami pasti dilawat Tuhan. Bangkitkan iman kami untuk tetap percaya, karena kami tahu Tuhan ada di mana kami ada. Dan kami percaya Tuhan akan mengerjakan mujizat dalam hidup kami. Dan berkat-Mu atas kami melimpah. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami siap memuliakan Engkau. Yang percaya katakan bersama, amin. Mari bersyukur kepada Tuhan. Kita mau kencap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Semua katakan bersama-sama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Dia Tuhan yang pelihara setiap kita. Itu sebabnya mari datang dan bersyukur kepada Tuhan. Semua bersama-sama serukan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Serukan syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku.
Tuhan selalu mengasihi kita. Itu sebabnya dalam keadaan apapun tetap setia. Bersyukur. Semua yang ada di rumah, tepuk tangan bersama-sama. Ayo. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Lebih lagi syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Lebih lagi katakan selamanya. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Shalom, senang bisa berjumpa saudara hari ini dan berikut NDC News. Ibadah Minggu 22 November diadakan secara online melalui YouTube channel NDC dan ndcministry.tv. Renungan harian Revive tersedia di seluruh platform media sosial dan aplikasi NDC, yang kini juga dilengkapi dengan Revive Talks bersama Pastor NDC setiap Selasa dan Kamis. Kids at Home setiap hari Minggu pukul 9 tersedia di YouTube channel NDC. Dan bukalah Parenting Guide yang terdapat di aplikasi NDC. Ibadah online NDC Youth setiap Sabtu pukul 16 di YouTube channel NDC Youth. Ibadah online NDC Woman diadakan setiap Kamis pukul 10. Dapatkan link undangan ibadah melalui akun Instagram @ndcwoman. Ikuti Encounter Night bersama Pastor Josia Abdi Saputra setiap Rabu pukul 19.30 melalui YouTube channel NDC atau ndcministry.tv. Kirimkan permohonan doa dan kesaksian Anda tentang pertolongan Tuhan yang Anda alami melalui WhatsApp chat di nomor 0811 188 992. Ada pendoa NDC yang selalu siap berdoa bersama saudara. Saudara dapat memberikan persepuluhan dan persembahan dengan cara transfer bank ke rekening BCA di 704 030 8282 atas nama Rafiri Allah, atau melalui website dan aplikasi NDC Ministry di menu Giving. Dapat juga dengan melakukan scan kode QR yang tertera di layar menggunakan aplikasi berikut ini. Sesuai dengan visi NDC menjadikan setiap jemaat murid Yesus, maka proses pemuritan dilakukan melalui KOR, sebuah komunitas rohani di mana anggotanya dapat saling menguatkan, mengasihi, dan bertumbuh menjadi murid Yesus. Di dalam KOR, saudara akan digembalakan dengan baik. Selama pandemi, pertemuan KOR tetap diadakan secara online melalui platform video conference. Jika Anda ingin bergabung, pendaftaran KOR dapat dilakukan melalui aplikasi NDC atau dapat menghubungi WhatsApp chat di nomor 0812 9225 6141. Saudara akan segera dihubungi dan diarahkan untuk bergabung ke dalam keluarga rohani yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Dapatkan update seputar NDC dengan memfollow seluruh platform media sosial NDC. Sekian NDC News hari ini. Happy Sunday! Hanya Engkaulah sumber pertolongan kami Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan kami. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi
lebih dari kata. Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Mari naikkan lagu ini bersama-sama. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi. Oh, terima kasih Tuhan. Lebih dari kata, Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia, Kau setia sampai akhir hidupku. Engkau Allah kami yang setia, Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Yesus yang setia. Amin. Mari dimanapun Engkau berada, angkat tanganmu kepada Tuhan. Sama-sama katakan, Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkan hidupku, memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Oh Allah yang setia, Yesus yang setia. Mari sembah Dia. Sumber pertolongan kami, sumber pengharapan. Haleluya, haleluya. Mari bermazmur bagi Tuhan, tinggikan namanya, agungkan namanya, nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami bersyukur. Then see my soul, my Savior.
thou art. Thou art. Oh, how great you are. How great thou art. Then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, thou art. How great thou art. Angkat tanganmu, katakan. Then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, thou art. Sing how great thou art, how great thou art. Oh, sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sing my soul, then sing my soul, my Savior God, to thee. Oh, how great thou art. Oh, say, how great thou art. Then sing my soul, my Savior, God, to thee. How great thou art. How great thou art. Come on, say. My Savior God, to. Mari angkat tanganmu dan sembah Dia. Nyatakan kemuliaannya. Thou art. Oh, you are great God. How great thou art. Then sing my soul. Then sing my soul, my Savior God, to thee. How great you are. Thou art. How great thou art. Lift up your hands. Then sing my soul, my Savior God, to thee. Oh, how great thou art. How great thou art. And sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. My soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. Amen. Hallelujah. How great thou art. Hallelujah. Then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. How great thou art.
percaya hadirat Tuhan dan kuasa Roh Kudus sedang melawat setiap kami. Dimanapun kami mengikuti ibadah online saat ini. Di tiap rumah kami ada lawatan Tuhan. Ada kesembuhan bagi yang sakit. Ada kelepasan bagi yang terikat. Ada mujizat bagi setiap persoalan kami. Kami percaya Roh Kudus sedang melawat setiap umat Tuhan. Kami percaya hari ini setiap kami berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Dan hidup kami diubahkan. Saatnya kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan mengurapi kami semua. Khususnya hamba-Mu yang menyampaikan firman. Sehingga setiap jemaat diberkati. Kami siap dengar firman-Mu dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Sekali lagi kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya, shalom. Selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah bagi setiap saudara dimanapun saudara berada. Dan saya percaya minggu ini merupakan minggu yang istimewa karena Tuhan pasti melawat setiap kita. Baik saudara, kita akan dengar firman Tuhan. Kita masih dalam tema besar Glorious Encounter, perjumpaan yang agung. Dan khusus minggu ini judul firman Tuhan yang saya sampaikan adalah Specific Calling. Panggilan yang spesifik, panggilan yang khusus. Mari kita bersama-sama melihat dari Alkitab Keluaran pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan yang kelima. Saya akan bacakan. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Amin. Saudara-saudara, kita baru saja membaca sebuah perjumpaan yang luar biasa. Di mana Musa melihat semak duri yang menyala. Tetapi semak duri yang menyala itu tidak terbakar. Dan ini kemudian membuat Musa tertarik untuk memeriksa. Kenapa semak duri itu menyala tetapi tidak terbakar? Ketika Musa mau mendekat, tiba-tiba ada suara Allah dari dalam semak duri yang menyala itu. Allah memanggil, Musa, Musa. Lalu Musa menjawab, ya Allah. Lalu Allah berkata kepada Musa, jangan mendekat, tanggalkan kasutmu, sebab tanah yang kau injak adalah tanah yang kudus. Saudara-saudara, kisah perjumpaan Musa dengan Allah yang luar biasa. Dan perjumpaan Allah dengan Musa ini, saudara-saudaraku, memiliki tujuan yang sangat jelas. Yaitu Musa menerima tugas dan diutus oleh Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir, negeri perbudakan itu. Kita bisa menemukan dalam ayat yang ke-10. Coba kita baca ayat yang ke-10. Keluaran 3 ayat yang ke-10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Jadi saudara-saudara, dengan jelas hari ini kita melihat lewat firman Tuhan bahwa perjumpaan Musa dengan Allah itu punya tujuan untuk Musa mendapatkan perintah, mendapatkan tugas, mendapatkan misi dari Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Saudara-saudara, saya ingat ketika saya masih kecil, saudara-saudara, karena saya lahir dari keluarga Kristen, bahkan orang tua saya adalah hamba Tuhan. Maka sejak kecil saya langsung Kristen. Saya lahir Kristen. Dan waktu kecil saya dibawa ke sekolah minggu. Dan di sekolah minggu itu saya mendengar guru sekolah minggu bercerita tentang Yesus. Yesus memberi makan 5.000 orang.
Yesus berjalan di atas air. Yesus menyembuhkan orang sakit, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Kisah-kisah tentang Yesus yang luar biasa. Tapi jujur, saya mendengarnya itu seperti cerita dongeng. Cerita dongeng untuk anak-anak, saudaraku. Lalu kemudian saya bertumbuh dari sekolah minggu, saya menjadi remaja dan pemuda. Seperti remaja pemuda yang lainnya, saya juga remaja pemuda yang cukup nakal, saudara. Saya ingat satu hari di kota Surabaya, ada KKR. Saya dan teman-teman saya ingin ikut KKR di Surabaya itu bukan karena pengen dengar khotbah atau ingin sungguh-sungguh dalam Tuhan, tapi banyak artis-artis yang datang dan bersaksi. Jadi saya tertarik datang bersama dengan teman-teman. Waktu acara puji-pujian, kami nyanyi tapi sambil bercanda, saudaraku. Tepuk tangan sambil saling mengganggu. Tapi tiba waktunya firman Tuhan disampaikan, ketika khotbah diberitakan, itu saat yang sangat luar biasa karena Allah melawat saya secara pribadi. Seakan-akan pendeta yang berkhotbah itu hanya berkhotbah kepada saya secara pribadi. Semua dosa saya, kenakalan saya semuanya dibongkar, saudara. Saya mengalami zaman Tuhan. Pada akhir dari khotbah itu si pendeta mengadakan altar call, tantangan untuk maju ke depan. Ratusan anak muda maju ke depan termasuk saya. Sampai di depan saya udah gak tahan, saudara. Saya menangis, air mata saya bercucuran. Dan hari itu saya mengalami yang namanya glorious encounter ini. Perjumpaan yang agung dengan Tuhan. Yang saya ceritakan tadi di sekolah minggu, saya banyak dengar tentang Yesus tapi kayak dongeng. Tapi malam itu di depan saya menangis. Saya merasakan Yesus merangkul saya. Saya merasakan zaman Tuhan. Yesus menjadi hidup. Yesus menjadi real bagi saya. Dan hari itu hidup saya berubah. Cita-cita saya berubah. Tiba-tiba saya rindu dekat sama Tuhan. Terlibat dalam pelayanan. Dan dalam pelayanan itu saya berjumpa dengan banyak hamba-hamba Tuhan yang jauh lebih senior. Nah disitulah saya mendapatkan yang namanya panggilan yang spesial. Panggilan yang khusus. Banyak pendeta menumpangkan tangan pada saya. Selesai doa bilang, Yosia, ada panggilan khusus dari Tuhan. Saya bilang saya sudah pelayanan. Saya ngajar sekolah minggu, saya melayani di pemuda. Tapi banyak pendeta yang berdoa dan menumpangkan tangan pada saya. Tidak, bukan itu. Ada panggilan yang spesial. Kamu harus menyerahkan hidupmu sepenuhnya pada Tuhan. Dan itu sebabnya saudaraku, akhirnya saya mengambil keputusan bulat. Saya berangkat ke Jakarta. Saya sekolah teologi. Saya kemudian memulai sebuah gereja kecil. Sampai sekarang, di mana kita melayani semua di NDC. Saya melayani di NDC, saudara-saudara. Jadi ketika ada perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, kemudian ada misi khusus, ada tugas khusus yang diberikan kepada saya. Nah demikian juga dalam peristiwa Musa. Musa berjumpa dengan Allah, saudara-saudara. Dan kemudian ada tugas khusus bagi Musa, yaitu membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Dan ini bukan tugas yang mudah, memimpin satu bangsa. Dan jumlahnya bukan hanya ribuan, puluhan ribu, tapi jutaan, saudara. Keluar dari Mesir. Orang-orang Israel keluar dari Mesir. Ini satu tugas yang berat. Perlu orang yang punya kepemimpinan yang hebat. Punya hati juga untuk bangsa Israel. Sehingga bisa jadi pemimpin. Dan saya mau katakan, orang yang paling tepat adalah memang Musa. Dan Musa dipilih oleh Allah untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir, negeri perbudakan itu. Nah pertanyaannya adalah mengapa? Nah ini yang penting yang saudara perlu perhatikan juga. Karena ketika kita punya panggilan khusus, sesudah kita ketemu dengan Allah secara pribadi, kemudian Allah memberikan panggilan khusus kepada kita, itu saudara-saudara pasti Tuhan punya alasan memberikan tugas yang khusus itu kepada kita. Mari kita belajar dari Musa saat ini. Kenapa saya katakan tadi Musa adalah pribadi yang paling cocok untuk tugas khusus yang Allah berikan tadi. Memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Mari kita lihat yang pertama. Yang pertama, Musa paling cocok untuk tugas itu karena background dan masa lalu Musa. Saudara tahu bahwa Musa itu saudara-saudara orang Israel. Tapi saudara-saudara besar dan tumbuh di istana Mesir.
Nah, kenapa saya katakan Musa itu orang Israel, orang Ibrani? Kita tahu kisahnya kan, satu hari putri Fir'aun mandi di sungai Nil. Tiba-tiba putri Fir'aun melihat ada keranjang yang mengambang di sungai Nil itu. Kemudian waktu dibuka keranjang itu, ternyata ada bayi di situ. Dan hati putri Fir'aun tertarik. Akhirnya bayi dalam keranjang itu diangkat menjadi anak oleh putri Fir'aun. Dan namanya Musa. Musa itu artinya diambil dari air. Makanya saya katakan tadi, Musa itu orang Israel, tetapi besar di istana Mesir. Ini adalah background yang sangat bagus. Karena sebagai orang Israel, tentu dia punya hati untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi Musa juga adalah orang yang memahami tentang suasana istana, aturan-aturan di istana. Dan itu sangat membantu dia. Karena dalam proses mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa akan banyak berhadapan dengan pemimpin-pemimpin Mesir. Dan itu semuanya sudah diketahui, dikuasai oleh Musa. Karena dia walaupun orang Israel, dia bertumbuh di istana Mesir. Jadi background Musa ini saudara cocok sekali. Kalau kita belajar dalam perjanjian baru saudaraku, misalnya seperti Paulus. Kita tahu Paulus saudara-saudara setelah berjumpa dengan Yesus dalam perjalanan di Damsyik, dia bertobat dan kemudian dapat penugasan untuk memberitakan Injil. Dan sesudah itu setelah memberitakan Injil, membuka jemaat di banyak kota. Nah ternyata masa lalunya Paulus saudaraku adalah masa lalu yang kelam. Karena Paulus ini adalah orang yang menganiaya jemaat. Coba kita lihat ayatnya. 1 Korintus 15 ayat 9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Jadi saudaraku, Paulus masa lalunya menganiaya jemaat. Tapi justru ketika dia bertobat, mendapat tugas membangun jemaat di beberapa kota. Saya percaya ada hati yang tergerak, belas kasihan. Dia punya hutang. Dia pernah menghancurkan, menganiaya jemaat. Aku ingin membangun jemaat. Dan ini menjadi background yang sangat bagus dari Rasul Paulus. Hari ini saya mau mengatakan kepada saudara. Mungkin saudara punya masa lalu yang gelap. Oh, saya pernah terlibat dengan narkoba. Tapi saya mau katakan, jangan-jangan lewat masa lalu saudara pernah terikat dengan narkoba, saudara punya tugas baru saat ini. Yang cocok buat saudara untuk menyelamatkan orang yang kena narkoba. Masa lalu kita yang kelam bukan jadi alasan saudara gak bisa dipakai Tuhan. Justru masa lalu kita punya hubungan yang sangat erat dengan panggilan spesial yang Allah akan berikan kepada saudara. Sama seperti Musa. Musa paling cocok untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Karena dia orang Israel, tapi dia mengetahui situasi istana Mesir. Ini yang pertama saudaraku. Yang kedua, kenapa Musa paling cocok? Yang kedua adalah pendidikan dan keahlian Musa. Pendidikan dan keahlian Musa juga sangat mendukung tugas khususnya. Saudara-saudara, kenapa? Dia dididik dengan pendidikan yang tentunya sangat bagus di Mesir. Karena dia anak putri Fir'aun. Anak angkatnya. Kalau saudara membaca di dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 22. Mari kita baca sama-sama saudara. Kisah Rasul pasal 7 ayat 22 dikatakan begini. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Nah saudara-saudara dikatakan di sini Musa itu ternyata bukan orang sembarangan. Ternyata Musa di Mesir sangat disegani. Perkataannya berkuasa, perbuatannya berkuasa. Rupanya dia juga dididik secara militer saudaraku. Dan Musa adalah panglima tentara. Walaupun di dalam Alkitab tidak dijelaskan secara terperinci. Saya bisa menunjukkan bahwa dalam buku-buku misalnya yang ditulis oleh seorang sejarawan Yahudi. Namanya Flavius Josephus. Flavius Josephus menulis dalam bukunya bahwa Musa pernah memimpin peperangan melawan bangsa Ethiopia. Dan Musa mengalami kemenangan yang hebat. Jadi pada usia yang sangat muda, kurang lebih 28 tahun, Musa sudah jadi panglima tentara. Dan bukankah ini kekuatan Musa? Pendidikannya, dia dapat pendidikannya yang hebat karena di istana Mesir. Tapi juga dilatih secara militer. Punya kekuatan fisik.
Dan sebagai panglima dari tentara peperangan, ini sangat bagus juga untuk membuat Musa bisa memimpin bangsa Israel yang besar itu keluar dari Mesir. Saya percaya saudara-saudara bahwa pendidikan kita, kekuatan kita, bakat kita itu ada hubungannya dengan panggilan spesial, panggilan yang khusus yang Allah akan berikan kepada saudara. Jadi hari ini coba kita renungkan. Mungkin saudara adalah orang yang sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tapi saudara bingung, apa panggilan khusus saya? Saya mau katakan nggak jauh-jauh dari kekuatan saudara, bakat saudara, potensi saudara, pendidikan saudara. Fokus pada itu karena seringkali ada hubungannya panggilan spesifik saudara dengan pendidikan saudara dan kekuatan saudara. Yang setuju katakan amin. Dan kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Kalau kita melihat dalam perjanjian baru saudaraku, Rasul Paulus ini saudaraku menginjili bukan saja orang Yahudi. Dia menginjili orang Yahudi. Tapi juga dia menginjili orang di luar Yahudi. Gentile, orang Yunani. Dan bangsa-bangsa yang lain di luar Yahudi. Mengapa? Karena memang Rasul Paulus punya kekuatan di situ. Dia punya pendidikan yang luar biasa, memahami hukum Taurat, memahami juga filsafat. Coba kita baca ayatnya dalam Kisah Rasul, pasal 22 ayat yang ketiga. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah. Sama seperti kamu semua pada waktu ini. Perhatikan. Paulus dikatakan dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel. Siapa Gamaliel? Gamaliel ini seorang yang ahli dalam kitab-kitab Taurat. Seorang guru besar yang disegani. Dan Paulus dididik di situ. Jadi Paulus ini menguasai Taurat. Menguasai juga ilmu-ilmu yang lain saudaraku. Sehingga apa? Dia bisa memberitakan Injil kepada orang Yahudi. Kepada orang yang di luar Yahudi. Paulus bisa memberitakan Injil dengan sangat efektif. Kenapa? Pendidikannya dan kekuatannya yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Jadi hari ini saudara-saudaraku, fokus kepada keahlian saudara, bakat saudara, kekuatan saudara. Karena panggilan Tuhan yang spesifik dalam hidup saudara tidak jauh dari situ. Sama seperti Musa. Dan yang ketiga yang terakhir yang kita bisa pelajari. Kenapa Musa paling cocok dipilih oleh Allah untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, negeri perbudakan itu, ke tanah perjanjian. Yang ketiga adalah karena passion Musa bagi bangsanya. Musa punya passion bagi bangsanya. Musa punya semangat bagi bangsanya, bangsa Israel. Dan itu sebabnya saudara-saudaraku, Musa begitu marah dan bahkan sampai membunuh orang Mesir yang menyakiti bangsanya. Coba kita lihat di dalam Keluaran pasal 2 ayat 12. Ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Jadi dalam ayat ini saudaraku diceritakan bahwa Musa membunuh orang Mesir. Nah, coba kita lihat ayat yang sama yang ada hubungannya dengan Keluaran 2:12 ini. Kisah Rasul 7 ayat 24. Kenapa kok Musa membunuh orang Mesir itu? Kisah Rasul 7 ayat 24. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Jadi jelas di sini ada orang Mesir yang menganiaya seseorang. Tentunya yang dianiaya ini kebanyakan budak. Dan budak di situ tentunya adalah orang Israel. Jadi orang Israel dianiaya oleh orang Mesir. Dan itu membuat Musa menjadi marah saudaraku. Dan tadi ayat tadi mengatakan Musa akhirnya membunuh orang Mesir itu. Jadi memang Musa punya hati bagi bangsanya. Musa mau membela dan menyelamatkan bangsanya, bangsa Israel. Dan itu sebabnya Musa adalah orang yang sangat cocok untuk membawa orang Israel keluar dari negeri perbudakan Mesir. Sebab kalau orang dapat tugas tapi nggak ada passion di situ, nggak ada gairah di situ, nggak ada semangat di situ, maka sulit
orang ini bisa menyelesaikan tugasnya dan misinya dengan baik. Tapi memang Musa punya hati bagi bangsanya, bangsa Israel. Aku rindu menyelamatkan bangsa ini. Dan Tuhan pilih oleh Musa. Di dalam ayat yang lain kita menemukan bahwa Musa juga menolak disebut anak putri Firaun. Jadi Musa menolak kemewahan sebagai anak putri Firaun ketika melihat bangsanya, bangsa Israel dalam keadaan menderita. Coba kita baca ayatnya saudaraku, Ibrani pasal 11 ayat yang ke-24. Ibrani 11 ayat 24. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Jadi Musa menolak semua keuntungan jadi anak putri Firaun, menolak semua kemewahan di istana, dan lebih memilih ikut menderita bersama bangsanya, bangsa Israel. Dan inilah passion, semangat, gairah Musa dalam hidupnya. Aku kepingin bangsaku diselamatkan. Dan itu sebabnya Musa dipilih untuk sebuah tugas yang khusus. Nah, di sini kita melihat bahwa panggilan saudara dan saya juga tidak mungkin jauh dari passion kita. Tidak jauh dari apa kepada apa saudara bergairah. Kepada hal apa saudara bersemangat. Panggilan saudara nggak akan jauh dari passion saudara. Saya tidak tahu apakah saudara pernah melihat ketika melihat orang susah, orang miskin tiba-tiba, aduh saya pengen menolong ya orang itu ya. Itulah panggilan saudara. Passion saudara kepada orang miskin. Saudara bisa terlibat di gereja dalam pelayanan diakonia. Ada orang yang hobinya itu besuk aja. Saya nggak bisa lihat orang sakit. Saudara bisa terlibat dalam pelayanan besuk kepada orang sakit. Itu passion saudara. Karena panggilan kita tidak mungkin jauh dari passion kita, gairah kita dan semangat kita. Kalau saudara dengar orang doa rasanya pengen ikut doa. Saya pengen doa ya. Berarti saudara punya gairah untuk berdoa. Ikutlah departemen doa. Oh saya ingin nyanyi nyembah Tuhan. Kalau saya nyembah Tuhan itu kok enak ya. Oh saudara ikut praise and worship. Entah jadi WL kalau saudara memang punya kekuatan di situ. Kan tadi yang poin nomor 2 kan ada kekuatan kita. Ada bakat kita. Nah kalau saudara punya bakat dan kekuatan di situ dan saudara punya passion dalam pujian dan penyembahan, saya pastikan panggilan spesial saudara adalah dalam bidang pujian dan penyembahan. Dengan kata lain saya ingin katakan bahwa panggilan saudara tidak akan jauh dari passion saudara, gairah saudara, dan semangat saudara. Hari ini saya ingin menantang setiap saudara. Jangan hanya berhenti sampai ketemu dengan Tuhan secara pribadi. Jangan berhenti hanya pada glorious encounter. Karena tiap kali engkau ketemu dengan Tuhan, ingat, sama seperti Musa. Maka ketika kita ketemu dengan Tuhan, ada tugas khusus. Ada panggilan khusus bagi saudara dan saya. Dan kalau saudara tanya, apa ya panggilan khusus saya? Tidak semua orang bisa dengar seperti Musa, langsung dengar suara Tuhan. Kalau saudara nggak bisa dengar suara Tuhan, lalu gimana dong? Untuk mengetahui panggilan khusus kita. 3 hal tadi saya katakan. Yang pertama, ada hubungannya dengan background masa lalu saudara. Jadi kalau saudara punya masa lalu yang mungkin sekalipun gelap, atau saudara terlibat dengan narkoba tadi saya katakan, atau mabok-mabokan, atau apalah, biasanya panggilan saudara ada hubungannya dengan masa lalu saudara. Yang kedua, panggilan spesial saudara juga berhubungan dengan pendidikan dan keahlian saudara, kekuatan saudara, bakat saudara. Dan yang ketiga, yang terakhir, panggilan saudara nggak jauh dari passion saudara. Saudara bergairah, berminat untuk hal apa? Itu akan menentukan panggilan spesial saudara. Tapi tidak pernah setelah orang dijamah Tuhan, ketemu dengan Tuhan, punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, kemudian berhenti sampai di situ, nggak mungkin. Panggilan khusus akan menyusul. Setelah engkau berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, Tuhan akan memberikan tugas khusus kepada saudara. Dan saya berdoa, lewat firman Tuhan yang saya sampaikan minggu ini, saudara menemukan panggilan spesial saudara. Dan saudara semua akan dipakai Tuhan. Jangan dengar suara setan berkata, oh masa lalu saya gelap, oh dosa saya begitu banyak. Jangan-jangan saudara akan dipakai Tuhan dalam bidang di mana saudara dulu pernah jatuh. Untuk menyelamatkan temanmu juga yang punya
pengalaman hidup yang berdosa seperti saudara dulu. Hidup yang gelap seperti saudara dulu. Saudara akan dipakai Tuhan. Doa saya, setiap saudara akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya bahwa setiap kami perlu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Glorious encounter, perjumpaan yang agung dengan Tuhan. Itu merubah hidup kami. Dan itu membuat kami sadar ada panggilan khusus, tugas khusus bagi kami. Dan kami berdoa, hamba-Mu berdoa, biar setiap jemaat boleh menemukan panggilan yang khusus dalam hidupnya. Tolong kami Tuhan, menemukan panggilan yang spesial dalam hidup kami. Sehingga setiap kami akan dipakai dengan luar biasa dan efektif oleh Tuhan. Kami berdoa pada akhirnya untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Selalu kami berdoa Tuhan berkati bangsa kami. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan semua jajarannya. Beri hikmat untuk mengatasi semua persoalan bangsa ini. Termasuk pandemi COVID-19. Indonesia segera pulih dan keluar dari COVID-19, pandemi COVID-19 ini. Dan Indonesia diberkati. Kami berdoa juga untuk semua jemaat yang mengikuti ibadah online. Yang ada permohonan doa khusus, angkat tangan saudara saat ini. Aku berdoa untuk setiap tangan yang terangkat dimanapun mereka berada. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang berbeban berat Tuhan angkat bebannya. Dan berikan kemenangan bagi kami. Mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Dan sekarang bersama-sama kami membuka hati untuk menerima anugerah dan berkat dari Allah Bapa. Cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus. Dan penyertaan oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan semua yang percaya katakan amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.